Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu Ya'lim, Ya Fatahu Ya'lim. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertatap muka kembali untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, saya sebagai seorang pengajar dan teman-teman sebagai seorang mahasiswa untuk melaksanakan salah satu perkuliahan kita, yaitu mata kuliah pemrograman 3, yang mana pada 2 minggu yang lalu kita sudah melaksanakan ujian, dan minggu kemarin saya tidak bisa mengisi perkuliahan ya, karena masih dalam perjalanan dari luar kota ya. Nah, kemudian pada malam hari ini kita akan melanjutkan dari pembahasan sebelumnya yang tentang rekursi, dan saat ini insya Allah kita akan membahas tentang database. Selawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda termulia, Nabi terakhir penutup dari segala Nabi, Nabi Muhammad SAW. Oke, kita langsung saja ke pembahasan materi pada malam hari ini, yaitu tentang database. Database ini merupakan salah satu mata kuliah yang cukup penting, atau sub pokok pembahasan yang cukup penting, karena bagi kita selaku seorang IT, gitu ya, selaku seorang lulusan nanti sarjana komputer ya, bahkan mungkin saat ini ada di antara teman-teman yang sudah bekerja di bidang IT, baik itu sebagai programmer atau mungkin sebagai database administrator atau networking dan lain-lain gitu ya. Nah, itu yang berhubungan dengan bidang IT, ataupun mungkin tidak menampik juga bahwasanya ada juga di antara teman-teman sekalian yang mungkin bekerja di bagian non IT. Ya, tapi itu tidak jadi masalah gitu ya. Nah, database ini itu cukup penting menjadi bagian pengetahuan buat teman-teman yang khususnya sudah mengetahui tentang programming. Kalaupun tentang programming belum mengetahui, database mengetahui, itu bisa dilaksanakan menjadi sebagai seorang database administrator tanpa mengetahui bahasa pemrograman yang kita kuasai. Tapi lebih sempurna lagi, jikalau teman-teman sudah menguasai salah satu bahasa pemrograman, kemudian kita pun menguasai tentang bahasa DBMS, atau masih tentang SQL, gitu, tentang query-query, tentang database yang dikelola oleh program tersebut. Kita mulai dari sisi pengertian. Kumpulan dari tabel-tabel. Jadi definisi dari database itu sendiri adalah kumpulan dari tabel-tabel yang saling berelasi. Sebelum ke definisi, saya akan berikan dulu prolog ya. Prolog buat teman-teman mungkin yang untuk membuka tentang database. Saya kira database itu bukan lagi sebagai suatu kata yang asing ya buat teman-teman IT. Tetapi sebenarnya database tersebut merupakan suatu basis data yang saat ini banyak sekali digunakan. Entah itu bahasa pemrograman apa yang mengaksesnya gitu ya. Yang paling penting database tersebut merupakan suatu hal yang cukup penting di dunia dengan perkembangan teknologi yang saat ini cukup pesat gitu ya. Itu menjadi hal yang sangat penting. Database tersebut mengelola berbagai macam informasi. Sehingga definisi dari database itu sendiri adalah kumpulan dari tabel-tabel yang saling berelasi. Artinya, di dalam database tersebut terkumpul berbagai macam jenis tabel. Ya. Kalau kita bayangkan di Unindra, mungkin ada yang namanya Sika Unindra. Nah, di dalam database Sika Unindra tersebut pasti ada yang namanya tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel pembayaran, tabel KHS, mungkin tabel-tabel yang lain, gitu ya, absensi dan lain-lain. Nah, sehingga di dalam satu database tersebut akan terkumpul, itu yang merupakan kumpulan dari berbagai macam tabel yang saling berelasi. Tapi dengan catatan, tidak seluruh tabel tersebut wajib berelasi secara keseluruhan sekaligus, enggak. Jadi kalau seandainya ada 10 tabel di dalam satu database, itu tidak wajib 10-10-nya itu saling berelasi satu sama lain, enggak. Karena mungkin ada yang berelasi tersebut, ada tabel 1 dengan 2 saja, antara 2 dengan 3 saja, atau mungkin 4 dengan tabel 5 saja. Jadi begitu, gitu ya. Tidak wajib seluruh tabel yang dalam database tersebut wajib berelasi satu sama lain.
Ya. Kemudian database tersebut disusun secara logis. Artinya disusun secara logis tersebut adalah dia berelasinya itu secara keterikatan dengan keterikatan yang sangat logis. Ya. Sehingga menghasilkan informasi yang bernilai guna. Tentu saja ya, kita menyimpan informasi, kita menginput informasi, kita mengupdate terus informasi atau data dalam suatu tabel tertentu, pasti kita karena kita memerlukan informasi tersebut. Tidak mungkin kita tidak memerlukan suatu informasi tersebut, lalu kita menyimpannya dalam database. Kenapa? Karena di dalam database tersebut juga pasti memiliki memori yang harus kita sediakan, space yang harus kita sediakan. Dan di bidang investasi di bidang IT itu tidaklah murah, gitu ya. Sehingga kemungkinan besar setiap informasi atau data yang kita masukkan ke dalam database tersebut pasti bernilai guna informasinya, gitu ya. Nah, dan itu digunakan untuk mengambil keputusan bagi pihak manajemen. Siapapun yang memanfaatkan informasi tersebut pasti dijadikan sebagai penunjang keputusan, gitu ya. Adapun pengertian lain yaitu menurut Gordon ya, menurut Gordon misalnya ada database adalah koleksi atau kumpulan data gitu ya, yang mekanis, terbagi atau share, artinya dapat diakses oleh siapa saja, gitu ya. Jadi database tersebut sifatnya terbuka, gitu ya. Terbuka itu tersebut maksudnya itu adalah dengan hak akses tertentu ya. Di-share pun itu dengan hak akses tertentu. Jadi tidak bisa sembarangan, misalnya orang-orang itu memiliki akses terhadap database yang kita miliki, itu enggak. Ya. Terdefinisi secara formal dan dikontrol, terpusat pada organisasi. Ini sudah jelas ya. Kemudian menurut GC Date, gitu ya, database adalah koleksi data operasional yang tersimpan dan dipakai oleh sistem aplikasi dari suatu organisasi. Ini sudah jelas. Sekarang di setiap perusahaan hampir memiliki satu aplikasi yang digunakan untuk membuat sistem operasional perusahaan. Entah itu ERP, misal Enterprise Resources Planning, misalnya gitu ya, dengan berbagai macam vendor pembuat aplikasi gitu ya, itu banyak sekali. Nah, kemudian ini terbagi ada data input, data output, dan data operasional. Data input adalah di sini itu dijelaskan bahwasanya data input tersebut merupakan data yang kita masukkan dari luar. Artinya, misalnya gini ya, teman-teman di perusahaan misalnya menjadi admin suatu bagian admin bagian purchasing misalnya ya, bagian pembelian. Nah, di bagian pembelian tersebut kan menginput data kan mungkin menginput data supplier, input data pembelian, menginput data pemesanan gitu ya, request dari tiap departemen, kemudian PO kepada atau purchase order kepada supplier, itu kan diinput. Nah, itu adalah data inputan. Data input adalah data yang masuk dari luar sistem, dimasukkan ke dalam sistem untuk digunakan. Nah, kemudian data output adalah data yang dihasilkan sistem. Jadi seperti halnya laporan, reporting buat manajemen, reporting buat kepala departemen atau yang lain-lainnya gitu ya untuk bahan presentasi. Itu adalah output dari data yang kita masukkan sebelumnya. Gitu ya. Jadi misalnya saya ingin tahu nih data laporan pembelian pada tanggal 1 sampai 6 Desember. Itu kan bisa kita tarik reportingnya berdasarkan data yang kita inputkan. Yang ketiga ada data operasional. Data operasional itu data yang tersimpan. Ini jelas. Jadi data yang kita inputkan itu akan menjadi data operasional. Dari data operasional tersebut akan menjadi output. Ya, akan menjadi output yaitu yang dihasilkan dari sistemnya. Yang dihasilkan dari data operasional tersebut. Oke, kemudian kita selanjutnya ini sebelum praktikum ya, nanti saya akan praktikkan bagaimana cara membuat cara membuat database-nya, cara membuat tabelnya gitu ya. Saya akan coba praktikkan nanti ya. Tapi sebagai pengantarnya itu teorinya dulu. Oke. Kemudian ini adalah hierarki. Nah, ada database, jadi yang paling atas tersebut artinya sebagai suatu wadah besarnya itu adalah namanya database. Di dalam database tersebut ada tabel-tabel. Jadi artinya ibaratnya gini ya. Jadi ibaratnya saya memiliki satu gedung ya, satu gedung tinggi. Nah, satu gedung tinggi itu saya ibaratkan dengan database. Database itu kan memiliki ukuran. Gedung pun kan memiliki ukuran, panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Kemudian kenapa memiliki ukuran? Karena di dalam gedung tersebut juga terdapat kelas-kelasnya, ruangan-ruangannya, ruangan A, ruangan B, ruangan lantai berapa, kan begitu ya. Di dalam database pun begitu. Database pun memiliki ukuran. Kenapa di dalamnya itu terdapat tabel-tabel? Ada tabel mahasiswa, ada tabel dosen, ada tabel mata kuliah.
ada tabel pembayaran, ada tabel KHS, dan lain-lain. Itu tersimpan dalam suatu database tertentu. Jadi tingkat pertama itu adalah ada database. Ya, itu tingkat yang pertama. Tingkat yang kedua, itu ada tabel. Ini file, mungkin teman-teman bisa sebut dengan tabel lah ya. Ada database, ada file atau tabel, ya, yang merupakan gitu ya, kumpulan dari file-file. Nah, ini saya nggak tahu nih kenapa nih yang membuat timnya membuat itu dari record dulu ya. Tapi kalau yang menurut pengetahuan saya itu ada tingkatan, ada tabel, ada file atau tabel, ada database, ada file atau table, kemudian turun lagi menjadi atribut, gitu ya. Kemudian turun menjadi record. Jadi ada database, ada tabel, ada atribut, ada record. Saya akan jelaskan. Tabel adalah kumpulan dari database adalah kumpulan dari tabel-tabel. Tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4 terkumpul dalam suatu yang namanya database. Nah, sementara tabel itu sendiri adalah kumpulan dari atribut-atribut. Saya ambil contoh. Misalnya gitu ya. Misalnya di dalam tabel mahasiswa kan ada atribut NPM, ada atribut nama, ada atribut alamat, ada atribut agama. Misalnya gitu ya. Nah, jadi dengan demikian tabel tersebut merupakan kumpulan dari atribut-atribut. Terbentuklah menjadi suatu tabel. Sementara database tersebut adalah kumpulan dari tabel-tabel. Nah, paham di sini ya, berarti ada database, ada tabel, ada atribut. Baru kemudian di bawahnya ada record. Record itu isinya, datanya, barisnya. Jadi misalnya di dalam tabel mahasiswa ada NPM, ada nama, ada alamat. NPM tersebut isinya apa? Nah, ini itu recordnya. Recordnya itu misalnya NPM-nya 2016-001 misalnya. Namanya Dian Hermanto misalnya gitu ya. Alamatnya Cijantung misalnya atau Depok misalnya. Itu adalah isinya. Sehingga atribut-atribut tersebut merupakan dapat diisi oleh banyak data. Nah, itu ya banyak baris gitu ya maksudnya ya. Jadi ada NPM tersebut kan bisa berisi baris pertama bisa 2016-001, kemudian baris kedua 2016-002 dan seterusnya gitu. Teman-teman bisa lihat di gambar ini ya. Jadi ada ID pegawai, ada nama pegawai, ada alamat, ada kota, ada kode pos, ada nomor telepon gitu ya. Record-recordnya itu adalah yang 94002, 92025, itu adalah record-record. Nah, inilah hierarki. Jadi sekarang kita sudah membahas dua subbahasan. Pertama definisinya, itu ya. Yang kedua adalah hierarki. Sekarang yang ketiga adalah DBMS. DBMS ini merupakan database management system. Artinya merupakan paket program komplit ya. Jadi paket bukan enggak komplit ini jadi masalah ya, tapi DBMS tersebut merupakan suatu fasilitas, suatu alat atau suatu tools yang dapat kita gunakan untuk berkomunikasi dengan database. Kenapa? Karena DBMS ini tersebut menyediakan bahasa yang dipahami oleh database-nya. Seperti halnya saya nih, akan berdiskusi misalnya gitu ya. Saya akan berdiskusi misalnya, bentar nih, saya lihat. Mas Abid? Mas Abid ada di sini? Halo? Sebentar ya ke Mas Abid dulu ya. Abid Rahman Sanubari ya? Halo? Mas Abid? Lagi di tempat kali ya? Oke ya. Itu Mas Abid masuk ke list. Oh, ini ujian ya. Masuk grup nggak ya Mas Abid ya? Grup itu nggak? Grup kelas nggak? Masuk, Pak. Masuk? Atau mungkin
jarang baca grup kali ya. Nanti tolong sama teman-teman diingatkan ya untuk itu ya. Saya masih beri kesempatan lah ya. Baik, Pak. Oke, kita lanjutkan ya ke pembahasan. Di BMS tersebut merupakan paket program atau software yang dibuat agar memudahkan dan mengefisienkan pemasukan, pengeditan, penghapusan, pengambilan informasi dari database. Jadi, di BMS ini merupakan sebuah alat, sebuah tools yang kita gunakan untuk mengakses ke database. Kalau saya akan berkomunikasi dengan seseorang, gitu ya, maka saya harus pahami dulu bahasa apa yang dia mengerti. Jangan sampai saya berbicara terus-menerus sementara dia tidak mengerti apa yang saya sampaikan. Itu kan tidak nyambung nanti. Nah, begitupun dengan kita melakukan pengaksesan terhadap database, maka kita harus tahu dulu bahasa yang dikenali oleh database tersebut apa. Nah, di sini, di dalam BMS tersebut menyediakan database, menyediakan suatu bahasa yang dikenali oleh database itu sendiri, sehingga kita akan memanfaatkan software ini untuk memberikan kemudahan kepada kita selaku pengguna dalam melakukan penambahan, pengeditan, penghapusan, dan pengaksesan informasi dari database tersebut. Itulah di BMS. Contohnya apa? Banyak. Ada Microsoft SQL, ada MySQL, ada MySQL, ada Oracle, ada Microsoft Access, dan lain-lain. Ini adalah salah satu tools-tools atau alat-alat yang dapat kita gunakan untuk mempermudah bagi kita dalam melakukan pengaksesan terhadap database yang kita punya. Gitu ya. Nah, lalu bahasa yang dikenali oleh database itu apa? Yaitu SQL, Structured Query Language, merupakan komponen bahasa relasional database system. SQL merupakan bahasa baku. Jadi bahasa ini sudah baku. Kita tidak bisa membuat seenaknya kita dalam melakukan query-nya gitu ya. Jadi ada aturan-aturan tertentu. Ada keyword-keyword, kata kunci yang memang harus kita ikutin. Kita nggak bisa sembarangan menulis misalnya dengan tampilkan data itu nggak bisa, tetapi harus mengikuti aturan-aturan yang sudah dipersiapkan oleh SQL itu. Seperti select, update, delete, itu kan aturan dari sana. Itu sudah baku. Kita nggak bisa merubah-rubahnya. Ya. Oke. Nah, dari bahasa-bahasa baku tersebut, itu terbagi menjadi dua sebenarnya. Yang intinya itu ya, nanti mungkin setelah level selanjutnya kita akan belajar tentang DCL ya, Data Control Language. Nah, sekarang kita akan memahami dulu dua aja dulu, DDL dan DML. DDL tersebut nanti saya akan sampaikan, dan DML tersebut juga akan saya coba sampaikan. Nah, oke. Ada secara umum perintah-perintah pada SQL tersebut dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada DDL, yang kedua adalah data manipulasi. Nah, saya akan jelaskan analogi yang mudah seperti ini ya. Jikalau teman-teman akan membangun suatu bangunan tertentu gitu ya, maka teman-teman kan akan mempersiapkan strukturnya dulu. Saya siapkan tempatnya, saya siapkan dindingnya, saya siapkan bentuk tiangnya mungkin gitu ya, saya siapkan bentuk jendelanya, saya siapkan bentuk lantainya seperti apa. Nah, itulah DDL. Mempersiapkan dulu strukturnya. Mempersiapkan dulu fisiknya. Ya, fisiknya dari database. Fisik itu dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip fisik dalam database. Gitu ya. DDL, Data Definition Language. Contohnya apa? Create database. Jadi kita menciptakan dulu database-nya. Create table. Kita membuat dulu tabelnya. Plus atribut-atribut yang kita ingin gunakan. Drop table, drop database. Itu adalah DDL. Membuat database, menghapus data dengan drop table, merubah struktur dengan alter tabel. Jadi kalau kita akan merubah nama tabel ya kita bisa tuh dengan alter table, nama tabelnya rename tabel apa menjadi tabel apa. Gitu misalnya gitu ya. Itu adalah DDL. Oh, jadi sekarang tuh kita pahami. Oh, DDL tersebut merupakan suatu bahasa SQL yang digunakan untuk mempersiapkan strukturnya. Contohnya membuat database-nya, membuat tabelnya, membuat fill-nya, menambahkan fill-nya, merubah fill-nya, merubah tipe data, atribut-atribut yang kita miliki. Itu DDL. Nah, sekarang DML, Data Manipulation Language, adalah digunakan untuk memanipulasi data. Intinya ada 4. Yang pertama untuk insert, yaitu untuk menambahkan. Yang kedua untuk update, yaitu untuk merubah isi data. Yang ketiga untuk delete atau untuk menghapus data. Yang keempat adalah
untuk select, yaitu untuk menampilkan data dari tabel. Itu ada 4 tugas utama dari DML. Insert, update, delete, dan select. Ya, itu adalah 4 tugas utama dari DML. Oke, kita lanjut ya. DDL nih. Nah, saya akan langsung praktek saja ya. Beberapa perintah pada SQL yang termasuk DDL seperti create table, alter table, drop table. Saya akan coba praktekkan langsung ya. Teman-teman nanti kalau mau bareng-bareng silakan. Saya coba membukanya dengan ini ya, dengan CMD ya, command prompt ya. Misalnya di sini. Oke, nah misalnya saya akan membuat suatu database tertentu. Saya ambil contoh akan membuat suatu database Sika lah, misalnya gitu ya. Tapi kita lihat dulu ya. Show database, takutnya sudah ada nama database-nya yang kita inginkan. Sika Unindra. Nah ini sudah ada ya. Misalnya saya akan hapus database dulu deh. Drop database. Misalnya drop Sika Unindra. Sorry. Drop database Sika Unindra misalnya itu ya. Nah, oke. Kita show database-nya. Nah, ini sudah nggak ada ya. Sudah nggak ada Sika ya. Ada Sikanya aja ya. Nah, misalnya gini, saya akan membuat Sika Unindra. Jadi kita akan membuat dulu strukturnya dengan DDL. Jadi di sini saya create database, kemudian ikuti dengan nama database-nya, Sika Unindra. Nah, misalnya gitu ya. Enter. Oke. Berarti kalau dengan begini, sudah ada berhasil nih. Query, oke. Berarti ini sudah berhasil. Buktinya bagaimana? Coba kita buktikan di sini dengan mengetikkan show databases. Pakai S ya, databases. Oke, enter. Kita lihat. Nah, sudah ada di sini. Nah, ini ada nih. Sika Unindra. Ada ya. Sika Unindra itu sudah ada. Nah, sehingga karena database-nya kita sudah ada, maka langkah selanjutnya adalah kita turun lagi tuh, turun level, yaitu ke pembuatan tabel. Seperti di hierarkinya tadi, pembuatan tabel. Nah, karena kita akan, nah ini 10 menit lagi kita habis waktunya ya, jadi nanti saya linknya yang masih yang sama ya, tinggal buka lagi aja. Nah, kemudian seperti halnya saya akan masuk ke dalam suatu gedung tertentu, maka saya harus pilih dulu gedung mana yang akan saya gunakan. Kalau saya ibaratkan, ini gedung Sika, gitu ya, ini gedung Sika, ini gedung Sika Unindra, ini gedung Web Out, ini gedung WFH, misalnya gitu ya. Nah, saya harus masuk dulu ke dalam gedung-gedung tersebut, ke gedung mana yang akan saya gunakan, ke gedung mana akan saya masuki, kan gitu ya. Maka cara untuk menggunakan database-nya atau memilih database tersebut adalah dengan menggunakan kode use. Kemudian ikuti dengan nama database-nya, use Sika Unindra. Titik koma, enter. Database change. Berarti kalau udah database change, berarti itu sudah berhasil. Kita sudah masuk ke dalam database ini. Nah, coba kita tampilkan dulu ada tabel apa saja sih di dalam di dalam database Sika Unindra tersebut. Show tables. Masih kosong, empty set. Kenapa? Karena kita belum buatin tabelnya. Oke, kita next ke pembuatan tabel. Saya ambil contoh. Misalnya kita akan membuat suatu tabel mata kuliah ya. Tabel mata kuliah misalnya. Ada tabel mata kuliah misalnya yang terdiri dari apa aja nih. Jadi teman-teman itu sebelum membuat nge-create tabel, teman-teman harus membuat perencanaan dulu. Oh, saya akan membuat tabel matkul misalnya gitu ya. Tabel matkul mata kuliah. Isinya itu apa saja atributnya. Oh, di sini ada mata kuliah kode. Jadi ada kode mata kuliah. Kira-kira ini tipe datanya apa ya? Itu kan begitu ya. Oh, ini string lah. Jadi parchar. Kira-kira paling panjang kode mata kuliah itu berapa?
10 misalnya gitu ya. Ya kita buatin 10. Boleh kosong nggak? Oh, ini nggak boleh kosong. Not null. Misalnya gitu ya. Oh, ini tidak boleh kosong. Ini wajib diisi misalnya gitu ya, wajib diisi. Sekarang atribut yang kedua. Oh, saya akan membuat nama mata kuliah. Berarti misalnya dengan MK name. Ini kira-kira tipe datanya apa nih? Ya pasti string. Kalau nama mata kuliah nggak mungkin angka, kan begitu ya. Maka di sini pun varchar. Nah, kira-kira si paling panjang nama mata kuliah itu berapa huruf? Wah, 30 misalnya gitu ya. Cukup 30 karakter. Ini boleh diisi, wajib diisi nggak? Misalnya wajib ya. Wajib diisi misalnya. Nggak wajib dulu lah misalnya ya. Tidak wajib diisi misalnya. Yang terakhir, oh misalnya saya butuh mata kuliah SKS. Oh, ada MK SKS-nya. Nah, ini satuannya kira-kira tipe datanya ini kira-kira apa untuk SKS? Wah, kayaknya ini kalau SKS tuh kan nggak ada tuh. SKS-nya M, SKS-nya A kan nggak ada. SKS-nya 2,1, 1,4 itu kan nggak ada. Berarti ini harus integer. Betul ya. Paling banyak berapa sih? Kan 6 paling banyak atau 7. Cukuplah 1 di sini. Nah, ini boleh kosong nggak? Oh, boleh kosong. Boleh kosong misalnya gitu ya. Nah, setelah kita mengetahui apa yang akan kita buat, barulah kita lanjutkan ke pembuatan tabelnya dari sisi database. Bagaimana caranya? Begini. Teman-teman kita lihat di sini ya. Nah, di sini teman-teman lihat, saya akan membuat tabel yang ini nih. Perhatikan ya. Membuat tabel ini nih. Perhatikan. Kemudian di sini misalnya saya akan create table. Nama tabelnya apa? Oh, TBL matkul. Nah, ini isinya apa saja? Oh, ada MK code, ada MK nama, ada MK SKS. Maka di sini kita buka dulu deh. Di sini kita buka dulu. Oh, di sini kita pertama adalah MK code. Tadi tipe datanya apa? Oh, string. Oh, varchar berarti ya. Panjangnya berapa? Oh, 10. Ini boleh kosong apa enggak? Oh, ini wajib diisi. Berarti not null. Not null ya. Not null. Koma di sini. Ini halangin. Nah, not null. Koma. Setelah koma, baru kita akan membuat lagi atribut yang lain. Oh, sekarang bagian MK name. Tipe datanya apa? String. Oh, varchar. Berapa paling banyak? Hurufnya 30. Ini boleh diisi nggak? Oh, ini nggak wajib. 0. Tidak wajib diisi atau boleh kosong. Nah, satu lagi nih. Oh, sekarang MK SKS. Nah, ini tipe datanya apa nih? Oh, ini harus bilangan bulat. Oh, berarti integer. Ya. Paling banter 1 lah. 9 paling banyak gitu ya. Ini boleh kosong apa enggak? Oh, boleh kosong. Berarti 0. Ya, 0. Nah, no, sorry. Oh, sorry ya. Ini MK SKS integer 1 misalnya, gitu ya. Kalau sudah selesai semuanya, maka kita tidak perlu pakai koma lagi di sini, nggak perlu. Tapi langsung enter di sini, tutup titik koma. Nah, begitu. Kita membuat MK code-nya. Kita membuat MK NIM-nya. Nah, kita membuat MK SKS-nya. Setelah selesai, kita enter. Nah, query oke. Nggak bisa, sayang. Fotonya di itu dulu ya. Kenapa? Tadinya susah nih tuh, mouse-nya nggak bisa dipindah-pindahin tuh. Ya, teman-teman mahasiswanya kasihan loh itu pada nunggu. Di mana? Jangan, nggak pakai kerudung. Boleh nggak pakai kerudung? Di UMI, ada di UMI. Ya, ambil dulu. Ya. Nah, misalnya di sini sudah berhasil nih. Query oke. Ya. Kalau sudah query oke, berarti itu sudah berhasil. Buktinya bagaimana? Kita lihat. Ya, show table. Nah, ini sudah muncul nih. Tabel matkul. Waduh, saya lupa nih itu atributnya apa aja di dalamnya ya. Nah, kalau misalnya kita lupa, kita bisa buat di sini. Describe. Nah,
masukkan, tuliskan nama tabelnya, TBL matkul. Nah, muncul tuh. Sama nggak? Oh, sama nih, sama ini. Nah, ya. Yang kita rencanain sama ya? Oh, udah sama nih. Oh, MK code nih udah sama, oke. Oh, udah sama, bagus. Nah, gitu ya. Sekarang MK NIM. Oh, sudah ada juga nih MK NIM. Oke. MK SKS. Oh, sudah ada juga nih. Nah, gitu. Itu sudah selesai. Nah, sekarang misalnya, ini saya ambil contoh aja ya. Misalnya teman-teman kelupaan. Oh, ternyata saya perlu deskripsi mata kuliah. Tadi pada saat pembuatan tabel matkul itu belum termasukkan. Ada satu lagi atribut, misalnya 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 yang harus saya masukkan ke dalam tabel. Misalnya, oke lah, setelah MK SKS misalnya gitu ya, saya akan menambahkan atribut. Nah, jadi ada dua pilihan. Nanti jikalau teman-teman akan menambahkan atribut gitu ya, add kolom, maka ada dua pilihan. Apakah kolom yang kita tambahkan tersebut disimpan di akhir atribut, artinya setelah MK SKS, atau setelah kolom tertentu, misalnya setelah MK code, setelah MK name, gitu ya. Maka itu ada dua pilihan. Nah, saya akan praktekkan kedua-duanya. Misalnya, saya akan menambahkan di sini misalnya MK description misalnya, MK description. Ini misalnya varchar. Ini 255 untuk deskripsi panjang dengan gitu ya. Ini boleh kosong ya. Boleh kosong. Kosong misalnya, boleh kosong. Nah, maka di sini saya akan menambahkan seperti ini. Berarti ada alter. Nah, ini kita pakai alter table nih. Alter table. Kemudian kita masukin nama tabelnya. Di sini tabel matkul gitu ya. Tabel matkul. Alter table matkul. Karena kita akan menambahkan kolom, maka di sini add kolom. Add kolom. Nama kolomnya apa? Nama atributnya MK description. Tipe datanya apa? Varchar. Panjangnya berapa? 255. Ya. Boleh kosong apa enggak? Oh, boleh kosong. Berarti di sini 0. Titik, koma. Kalau sudah selesai. Berarti saya menggunakan add kolom nih. Add kolom. Alter table, kemudian masukkan nama tabelnya, kemudian add kolom. MK des varchar 2550. Berarti ini boleh kosong. Coba kita enter ya. Nah, oke, berhasil ya. Coba saya describe lagi. Describe TBL matkul.